Oke, selamat siang Sumber TV di sini presenter Anda ya. Sedang berada di kantor pengacara Guntur Abdul Rahman. Siang ini saya coba mengangkat satu berita yang aktual yang lagi update banget hari ini tentang penembakan oleh anggota polisi di Solo Selatan. Nah, kebetulan pengacara kita ini mengawal kasus tersebut. Kita investigasi sedikit, oke? Selamat siang, Bang. Selamat siang, Bang. Dengan siapa nih, Bang? Dengan Guntur Abdul Rahman. Guntur Abdul Rahman. Ya. Kejadian ini terjadi beberapa hari yang lalu. Iya, tanggal 27. Tanggal 27. Itu sampai ke kantor pengacara ini, Pak? Tanggal 27 kejadian, pada hari yang sama itu kan viral itu. Iya. Nah, kita sudah koordinasi ke daerah mengenai kebenaran informasi. Benar-benar tanggal 28 keluarga saya ini yang megang bersama adiknya sudah jalin komunikasi dengan kita dan pada saat itu mereka mengamanahkan kepada kita dalam artian mereka kasih kuasa ke kita untuk mewakili mereka mengurus dan mencari keadilan dalam terbunuhnya korban Deki itu. Deki ini profilnya seperti apa? Jadi Deki ini sehari-harinya ya dia bekerja sebagai humas, kepala humas di Supreme Energi di Solo Selatan. Di rumah, di lingkungan rumah ya dia dikenal baik lah, pergaulannya baik, dan sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah dan sebagai warga masyarakat tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah ada keributan di sana dan tidak pernah menjadi biang kerok permasalahan di kampungnya. Itu sudah dari kantor pengacara ini udah langsung ketemu dengan keluarga? Kita sudah ketemu, bahkan tim kita yang di Solo Selatan mengawal keluarga ke kantor ini hingga kita adakan konferensi pers pada hari Jumat tanggal 29. Langsung tuh ya, satu hari sebelum sesudahnya ya. Sudah itu. Gimana ke depannya? Ya, kedepannya untuk pengawalan kasus ini. Ya. Yang pertama itu kita ingin memastikan agar jangan ada penegakan hukum yang keliru di sini. Ya, penegakan hukum yang keliru artinya yang harus diproses dan yang harus dibuka terang-benderang adalah ini kasus pembunuhan. Nah, ini bukan lagi kasus pelanggaran prosedur, pelanggaran SOP, protap, bukan, dan bukan kelalaian, apalagi kasus penganiayaan. Ini kasus pembunuhan. Kenapa saya bilang pembunuhan? Orang ditembak dengan pistol, kepalanya tepat, itu senjata api loh ya, bukan senjata peluru karet. Itu udah pasti mati. Nah, kalau seperti itu sangat tidak logis kiranya kalau kasus ini dibawa melebar ke yang lain, kasus pembunuhan. Ini harus dibongkar. Oke. Dengan dua video yang viral di media sosial tersebut, kita bisa melihat kan kejadian. Apakah sudah berbicara dengan sang pembuat video atau istri dari korban itu? Kita sudah beberapa kali interview, kita gali keterangan. Itu berulang-ulang kita gali. Kita memastikan kebenaran fakta yang sesungguhnya terjadi dengan pemberitaan yang ada simpang siur sebelumnya nih, sebelum kita konferensi pers, sebelum kita luruskan. Jadi berdasarkan pemberitaan yang beredar sebelumnya itu, informasinya korban Deki ini ditembak dan tewas di tempat itu karena melakukan penyerangan terhadap aparat saat akan dilakukan penggerebekan. Itu fakta yang sebenarnya yang kita temukan dan dilihat langsung oleh istri yang sempat merekam. Tidak begitu, ternyata bertolak belakang. Ya, tolak belakang seperti ini. Kapolres dalam pemberitaan itu Kapolres Solo Selatan bahkan Humas Polda sudah menyampaikan aparat yang melakukan penggerebekan itu dibacok, ditusuk dengan golok. Nah, itu loh kita. Sehingga seolah-olah ada pembenaran dia melakukan pembelaan diri dengan menembak tepat di kepala. Fakta itu tidak benar. Itu semua pihak, semua orang yang punya HP Android sekarang ini bisa melihat. Udah beredar di grup WhatsApp, bahkan di media sosial lain itu videonya jelas. Orang yang menembak ini baik-baik saja, nggak ada luka, nggak ada bekas bacok pakai golok apa.
ditusuk, nggak ada bekas bacokan. Kita lihat itu sehat-sehat saja dia. Bahkan dia bisa mengangkat tuh jenazah Deki. Mohon maaf ya, diperlakukan seperti tidak manusiawi, itu diangkat, dibopong kayak ngangkat apa, dimasukin ke mobil. Itu orang yang menembak langsung mengangkat itu. Bagaimana bisa kita katakan dia dibacok? Nah, yang makanya kita harus luruskan ini agar masyarakat tahu loh keadaan sebenarnya. Kita bukan berarti membela-bela, kita hanya ingin keadilan, kita hanya ingin kebenaran yang disampaikan ke publik. Itu aja. Menurut cerita-cerita yang ada di sosmed ini ya, ada kronologis tertentu di sebelum terjadinya penembakan si korban kepada istrinya. Apakah itu sudah digali? Sudah. Apa itu ceritanya? Ya kalau yang beredar itu ya, ya pertama kan ini ada kasus DPO, dia DPO judi. Nah ini menarik nih, DPO daftar pencarian orang. Nah, ketika kita coba investigasi, kita cari tahu, ini kan kita paham nih prosedurnya. Sebelum DPO itu diterbitkan itu ada tahapan-tahapan. Pertama itu penetapan tersangka. Setelah itu dipanggil secara patut. Berapa kali dipanggil tidak ada keterangan, tidak ada penjelasan dan tidak ditemukan di lokasi dia yang biasa berada, baru diterbitkan DPO. Nah, ini faktanya tidak pernah ada satupun panggilan. Tidak ada pemberitahuan dia sebagai tersangka kasus judi. Tiba-tiba terjadi peristiwa naas itu, di situ keluarga baru tahu dia DPO berdasarkan pemberitaan. Nah, ini kan aneh. Benar-benar DPO ini atau gimana ini? Ya kalau DPO pun ya harus jelas dong tahapannya. Ini kasus judi kabarnya. Kasus judi ada penggerebekan 2 atau 3 bulan yang lalu. Orang main judi, ya main gaple atau main apa di warung itu penggerebekan, berapa orang ditangkap, yang lain lari, salah satunya ini. Nah ini menarik nih. Sampai 2 mobil aparat kepolisian bersenjata melakukan penggerebekan untuk kasus seperti itu. Nah, saya ini mengutip pendapat dari pihak kepolisian saja. Alasannya penggerebekan DPO kasus judi. Nah, ini sangat tidak logis, tidak dibenarkan secara hukum. Kalau untuk pembelaan tadi, apakah sudah ada surat kuasa dari keluarga? Ada, secara formal keluarga, istri dan adiknya sudah mempercayakan ini kepada kita kuasa. Itu sudah menyampaikan kesediaannya untuk menjadi kuasa. Yang 8 sudah tanda tangan surat kuasa, yang 24 atau 26 lagi tidak salah, itu sudah menyatakan kesediaannya. Ketika kasus ini memang berlarut-larut dan tidak dapat penyelesaian yang adil, tidak transparan, ya mungkin teman-teman ini kita akan berjuang total. Ya kita berharap Bapak Kapolda bisa menuntaskan ini. Jangan sampai ini ditarik ke ranah nasional. Itu. Ya, oke. Harapannya ke depan untuk hukum Indonesia ini, khususnya kasus ini. Yang pertama dari kacamata seorang pengacara. Ya, kita berharap semua pihak di sini harus berbenah lah. Berbenah artinya ketika memang ada perkara-perkara serupa, tegakkan hukum itu dengan manusiawi. Ada tata caranya. Ada tata cara kita memperlakukan orang. Meskipun orang itu disangka melakukan suatu kejahatan, dia tidak berhak dihabisi seperti ini. Nah, kalaupun ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar harapan, bahkan menyebabkan kematian, harus bertanggung jawab. Nah, jangan sampai ada kesan. Nah, ini kesan seolah-olah ada upaya melindungi pelaku. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Kalau memang ada yang salah, ya hukum saja. Buktikan bahwa di hadapan hukum kita semuanya sama. Pengacara, masyarakat, polisi, wartawan, semuanya sama. Ketika dia bersalah, proses. Itu aja. Siap. Terakhir, ini kan kasus, kalau dibilang kasus pembunuhan ya. Iya. Apakah ada sedikit tunjangan dari kepolisian atau dari pihak lain untuk keluarga? Karena yang jadi korban kepala keluarga. Ya, untuk saat ini kita mungkin belum sampai masuk ke ranah itu ya, tetapi ini juga harus dipikirkan. Oh, jelas. Karena peristiwa ini ada efek dominonya. Pertama yang mati ini kepala keluarga, dibunuh di hadapan anak dan istrinya. Bahkan salah satu anaknya masih umur 3 tahun. Nah, ini tentu saja ada dampak traumatis umur hidup. Nah, itu menarik. Berarti kita masih sambung ya. Iya. Dampak traumatis tadi. Iya. Apakah ada pendampingan dari perlindungan anak? Iya, Atau okay. apakah udah sampai ke situ? Kita koordinasi dengan
LPSK, bahkan di pemberitaan LPSK, lembaga memberikan perlindungan kepada korban dan juga saksi-saksi. Dalam hal ini termasuk anak yang berdampak trauma, lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan kita harap nanti kalau memang KPAI mau, mereka bisa proaktif tanpa diminta, mereka harusnya juga proaktif kasus ini. Anak ini saat ini bayangkan saja, sampai saat ini dia sering mengigau, sering berkata berulang-ulang, ayah mati ditembak polisi. Kita bisa bayangkan di trauma seperti apa yang dirasakan anak itu. Nah, ini harus segera kita pulihkan. Nah, dalam hal ini tentu yang punya kapasitas untuk itu lembaga perlindungan saksi dan korban, tapi tidak menutup kemungkinan semua pihak. Kita semua pihak harus mensupport, kita bantu ini, kita bantu keluarga ini. Siap. Oke deh, terima kasih atas keterangannya untuk sementara waktu. Mungkin kedepannya kita akan lanjut lagi. Terima kasih, Pak. Untuk mengawal kasus-kasus seperti ini. Ya demikian tadi bincang-bincang kita dengan pengacara Guntur Abdurrahman.